Selamat datang di channel YouTube Nurul Hidayah. Bantu perkembangan channel kami dengan subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak Pak Guru. Tetap semangat, sehat, sukses. Allahu Akbar. Baik, anak-anak Pak Guru, berjumpa lagi dalam pembelajaran PAI. Kali ini kita masih membahas fikih, yaitu masih berkaitan dengan balik, ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita sama-sama berdoa dulu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita untuk paham apa-apa materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukma rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik anak-anak Pak Guru, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian balik. Juga tanda-tanda orang dikatakan balik. Otomatis kalau sudah diketahui seseorang itu sudah balik, ya, kemarin disebutkan kalau orang sudah balik maka sudah mulai diberlakukan tanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Jadi, segala sesuatu yang sudah balik akan dipertanggungjawabkan, ya, baik di hadapan Allah atau nanti ketika di akhirat. Kalau kalian sudah merasa balik atau udah balik, maka tidak usah malu dan bingung untuk bertanya kepada orang tuamu, ya, apa saja yang menjadi tanggung jawab atau kewajibanmu. Baik, kewajiban bagi orang yang telah balik. Seorang anak yang sudah balik sudah dikenai hukum taklif, yaitu perintah atas kewajiban atau larangan atas yang diharamkan. Apabila seseorang sudah balik, maka terkena kewajiban menjalankan aturan syariat, menjalankan ajaran agama, mulai dari ibadah, akhlak, baik di sekolah maupun di rumah ataupun di mana saja, maka sudah ada ketentuannya. Apabila perbuatannya baik, maka dicatat sebagai amal kebaikan. Apabila perbuatannya buruk, perbuatannya tidak baik, maka akan dicatat menjadi amal keburukan. Semua amal dan perbuatan baik ataupun buruk akan dipertanggungjawabkan dimulai usia balik. Jadi ketika seseorang sudah mulai balik, maka dari saat itu sudah dituliskan catatan amalnya. Apabila baik, apabila beribadah, maka dituliskan pahala ibadah. Apabila meninggalkan ibadah, maka akan dituliskan dia berdosa. Pahala dan dosa bagi setiap perbuatan yang dilakukan orang yang sudah balik akan ditanggung oleh dirinya sendiri. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, An Ali anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rufi'al qalamu an salasatin anin naimi hatta yastayqidha wa anis sabiyyi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta ya'kila. Rawahu Abu Daud. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
para pencatat amal atau malaikat yang menuliskan amal dan dosa itu diangkat dari 3 golongan. Tidak akan ditulis atau tidak akan dicatat amal perbuatannya. 1, orang yang sedang tidur sehingga ia terbangun. Yang kedua, anak kecil sehingga dia menjadi balik. Dan yang ketiga, yang tidak akan ditulis amalnya itu adalah orang gila sampai dia waras lagi, ya. Nah, balik ini menjadikan salah satu syarat wajib suatu ibadah yang biasanya disandingkan dengan kata akil, yaitu akilun balikun, punya akal dan sudah balik. Seorang anak belum ada kewajiban melaksanakan sholat, belum ada kewajiban melaksanakan puasa sebelum ia balik. Oleh karena itu, apabila kamu belum balik, biasakanlah melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, ya, sehingga ketika balik kamu sudah terbiasa melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Seseorang yang mengalami ihtilam, ya, orang yang pernah ihtilam atau haid berarti sedang dalam keadaan berhadas besar, maka dilarang melakukan ibadah seperti sholat. Dan hal yang harus segera dilakukan bagi anak laki-laki ketika ihtilam, bagi seorang laki-laki kalau dia ihtilam atau mimpi basah, atau perempuan ketika selesai daripada haidnya, yang harus segera dilakukan adalah mandi wajib atau mandi junub, niat menghilangkan hadas besar. Setelah mandi wajib, maka keduanya, baik laki-laki yang ihtilam atau perempuan yang haid, yang sudah selesai haid, maka diwajibkan kembali untuk melaksanakan sholat, puasa, dan ibadah wajib yang lainnya. Nah, setelah kita belajar tentang balik, tanda-tanda balik dan kewajiban bagi orang-orang yang sudah balik, apabila ada yang belum jelas, coba silahkan anak-anak Pak Guru tanyakan ke Pak Guru, baik melalui WA atau mungkin nulis di kolom komentar, nggak masalah ya. Jadi kalau ada yang tidak mengerti silahkan ditanyakan. Ya, mudah-mudahan anak-anak Pak Guru paham. Sampai sini. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.